pemirsa Intens Investigasi. Seperti kita ketahui sebelumnya, Lisa Mariana sempat menggemparkan publik dengan pernyataannya yang melongo. Pernyataannya tentang Ridwan Kamil yang tak disangka justru mengundang gelombang tanya di kalangan netizen. Di tengah kisruh sidang yang belum usai, Lisa justru melontarkan keinginan yang tak terduga. Ia ingin mencium tangan Ridwan Kamil. Lantas, ada apa sebenarnya arti pernyataan ini? Apa alasan sebenarnya Lisa mengungkapkan hal itu? Dan benarkah pula selain berharap bertemu RK, Lisa juga ingin bertemu dengan Athalia Praratia, istri Ridwan Kamil, untuk meminta maaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bisa dibilang ada-ada saja tindak tanduk yang diduga dilakukan Lisa Mariana guna untuk mencari sensasi ataupun spontan saja ingin dilakukannya. Seperti kita ketahui bersama, di tengah kisruh gugatan perdata yang belum juga menemukan titik terang, Pengadilan Negeri Bandung mendadak kembali menjadi sorotan. Sidang yang seharusnya berlanjut mendadak diundur hingga 4 Juni 2025. Namun bukan itu saja yang mengejutkan. Pernyataan Lisa Mariana mendadak menghebohkan dunia maya. Lisa mengaku ingin mencium tangan Ridwan Kamil. Dan bukan hanya itu, ia pun berniat menyapa sang mantan gubernur Jawa Barat dengan kalimat hangat. Ketika dikonfirmasi ulang, Lisa dengan rileks mengungkapkan bahwa itu semata-mata karena sopan santun. Ridwan Kamil lebih tua dan ia mengibaratkan salim tersebut layaknya salim kepada orang tua. Sambil tersenyum, Lisa juga mengungkap harapannya agar Ridwan Kamil mau hadir di sidang lanjutan nanti. Ia mengaku tidak masalah harus bolak-balik ke Bandung dan menganggap proses sidang sebagai kegiatan yang rileks. Bahkan dirinya merasa sedang jalan-jalan karena bisa healing, kulineran, dan menampilkan diri cantik untuk kamera. Karena kan dia lebih tua, jadi kan sopan, biar sopan biar sopan aja, nggak apa-apa, nggak dimaksud apa-apa. Salim loh mas, salim kayak salim sama orang tua gitu kan. Sidang kedua itu kemarin udah mediasi ya, udah di tahap mediasi gitu. Cuman karena si Pak Botak belum belum hadir, jadinya nanti lanjut lagi di tanggal 4 gitu. Nggak ada, aku nggak ada kecewa, aku mau make up buat teman-teman media. Iya kan, buat kalian semua kamera Anda biar jadi manja, biar cantik di kamera gitu. Gimana Kak, menjalani sidang kedua harus bolak-balik itu juga akan mungkin menguras tenaga dan Hitung aja lagi kulineran di Bandung gitu, jalan-jalan, healing, biar nggak bosan, biar nggak tegang. Yang kedua sih aku udah feeling emang nggak bakal hadir juga, cuman kalau ketiga itu memang beliau harus hadir gitu. Pakai warna-warna yang ceria biar hati kita keceria walaupun gundah gulana. gundah gulananya kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku nggak berat mbak bolak-balik Bandung. Orang disupirin, tinggal tidur kalau capek. Makan tinggal ke resto, ya anggap aja jalan-jalan. Anggap aja holiday. Capek tahu kalau misalkan dijadiin beban. Insya Allah hadir. Ternyata bukan hanya Ridwan Kamil yang ingin ditemui oleh Lisa Mariana di ruang sidang nanti. Wanita yang kini tengah berseteru secara hukum dengan mantan gubernur Jawa Barat itu juga secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan sang istri, Athalia. Lisa bahkan mengaku siap memeluk Athalia jika diberi kesempatan. Katanya,
Sesama perempuan harus bisa bicara dari hati ke hati. Permintaan maaf pun disebutnya pasti akan disampaikan. Karena baginya, ini semua soal silaturahmi, bukan soal menang atau kalah. Dan bukan Lisa Mariana namanya kalau tak melempar pujian tajam bernada manis. Ia menyebut tubuh Atalia Praratya masih tampak bagus walau sudah memiliki anak. Katanya, Atalia itu sosok wanita kuat, bahkan disebutnya mantap jiwa. Namun di sisi lain, Lisa menegaskan Atalia tidak diwajibkan hadir di sidang nanti. Tapi kalau ingin mendampingi Ridwan Kamil, silakan saja. Ia tidak mempermasalahkan kehadiran istri pria yang tengah ia gugat. Di tengah segala drama pengadilan, Lisa Mariana juga masih menunggu surat pemanggilan dari Mabes Polri. Terkait laporan balik yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil, Lisa mengaku belum mendapat kabar apapun. Kalau masalah Bulog, itu nanti kita omongin heart to heart, woman to woman. Ya Pak, minta maaf itu pasti Ibu. Ya, gitu saya mewakilkan. Takut salah ngomong gue. Ya pokoknya aku ya pokoknya silaturahmi aja, udah jangan. Kalau misalkan Bulognya berkenan, mau saya peluk malah Ibu. Gila kuat banget Ibu tuh. Mantap jiwa. Udah gitu mau memuji bodinya yang masih bagus ya kan, perlu udah lahir anak 2 ya. Udahlah, itu aja. Kan gini ya, sebenarnya Bulog kan nggak diharuskan hadir. Kalau dia mau hadir ya silakan. Mungkin untuk mendampingi Pak Botak, LK. Ya kan apa gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Itu kan nggak dilarang. Kok lama banget ya? Aku sedang menunggu-nunggu. Aku telepon mama. Nah, ada surat gak mah? Nggak ada. Nggak ada. Berarti belum ada apa-apa? Belum ada sampai detik ini. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Lisa Mariana, yaitu Markus Nababan, mengungkap bahwa kliennya selalu siap untuk menghadiri persidangan. Karena tujuan dari gugatan ini sangat jelas, yaitu berjuang untuk mendapatkan hak dari buah hatinya, yang kini sudah berusia sekitar 5 tahun. Perjuangan itu berlandaskan pada pasal 1365 di KHU Perdata, bahwa berdasarkan putusan 46, sudah sangat jelas, yaitu bahwa anak yang dilahirkan Lisa dari luar perkawinan berhak mendapatkan identitas anak di negara ini dengan mengajukan pemulihan identitas anak, agar ia ketika dewasa kelak bisa hidup dengan tenang dan sejahtera. Tadi teman-teman rekan media sudah melihat secara jelas bahwa telah hadir pihak tergugat. Yang pada intinya adalah legalitas dari mereka masih ada yang kurang, yaitu KTP asli dari prinsipal si pemberi kuasa terhadap pengacaranya tergugat. Kenapa itu penting? Karena memang itu hukum acaranya. Kita bisa verifikasi apakah surat kuasa dan KTP itu betul nggak Bapak Ridwan Kamil yang memberikan kuasa. Prinsipal itu wajib hadir di persidangan. Kalau nggak datang, apa? Berarti dalam pasal 7-nya dia tidak memiliki itikat baik. Jadi kita tanyakan kepada pihak tergugat apakah prinsipalnya hadir atau tidak. Tak hanya itu, kuasa hukum Lisa Mariana juga mengungkapkan bahwa di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil tidak dapat memperlihatkan KTP asli dari Ridwan Kamil, sehingga pihak Lisa Mariana merasa keberatan. Keberatan pihak Lisa Mariana tersebut mengacu pada pasal 6 aturan sidang mediasi, di mana disebutkan bahwa para pihak, baik penggugat maupun tergugat, diwajibkan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi kuasa hukum. Aturan tersebutlah yang mewajibkan Ridwan Kamil hadir dalam pertemuan mediasi selanjutnya yang akan digelar pada tanggal 4 Juni 2025. Ditegaskan pihak Lisa Mariana
bahwa kalau Ridwan Kamil tidak hadir, maka hal itu sudah jelas diatur dalam pasal 7 aturan mediasi, bahwa para pihak atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Dalam hal ini, ketidakhadiran Ridwan Kamil seakan menunjukkan bahwa ia tidak punya itikat baik, seperti yang ia ungkapkan di awal prahara ini. Padahal Lisa Mariana selalu hadir karena berjuang untuk anaknya, meski kondisinya masih dalam masa penyembuhan pasca operasi untuk menurunkan berat badannya. Hasilnya sangat puas, Ya, tapi gimana, saya Pak? masih tidak puas karena Ya. pihak tergugat Ya. tidak kooperatif, tidak dibawa KTP-nya, Ya. KTP tergugat aslinya. Terus? Prinsipnya adalah ya sini sudah mulai membaik. Saya harapkan Bapak Ridwan Kamil itu untuk hadir di dalam persidangan mediasi. Karena apa? Karena itu ada aturannya di aturan nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara mediasi. Jadi kalau dia tidak hadir, dia dianggap tidak memiliki itikat baik. Oke? Benar, hari ini sidangnya Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Agendanya sendiri apa sih Pak mungkin Pak? Acara ini masuk pemanggilan tergugat, pihak tergugat. Persidangannya dimulai pukul berapa dan Ya, kalau di jam 11 hadir, mungkin nanti majelis hakim akan menunda persidangan berikutnya dan diberi kesempatan sampai 3 kali. Apabila 3 kali dipanggil tidak hadir, nanti persidangan terus berjalan. Artinya tanpa ada tergugat itu nggak apa-apa Pak? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, di dalam gugatan itu membawa itu hasil hubungan ya dengan hanya itu aja, bahwa anak dari Lisa itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Tapi maksudnya kan itu belum valid ya Pak, belum terbukti 100% Pak ya. Itu gimana Pak mungkin Pak? Oh, nanti kita lihat dari bukti-bukti Pak. Ya, karena hakim bisa memperjelas apabila ada bukti-bukti nanti di dapat persidangan akan diperlihatkan. Contohnya Pak, buktinya sendiri apa sih Pak yang bikin benar-benar jelas gitu Pak? Oh, nanti ada pemeriksaan, ada tes DNA juga Pak, kita harus lihat juga Pak. Apakah benar atau tidak Pak itu. Sementara itu, di tengah Lisa Mariana akhirnya mengungkapkan alasannya ingin mencium tangan Ridwan Kamil di persidangan. Kuasa hukum Ridwan Kamil sebut akan koordinasikan Ridwan Kamil agar di persidangan. Lantas benarkah ini akan menjadi pertemuan bersejarah bagi RK dan Lisa Mariana? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah heboh pernyataan Lisa ingin bertemu Ridwan Kamil dan mencium tangannya, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, sudah ditentukan bahwa mediasi akan digelar pada tanggal 4 Juni 2025. Menurutnya, mediasi ini mengacu pada Perman nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, di mana disebutkan ada kewajiban pihak penggugat dan tergugat untuk hadir. Namun demikian, Muslim Jaya juga menyebutkan kalau misalnya Ridwan Kamil tidak dapat hadir, itu pun sudah ada ketentuannya. Di dalam pasal 6 ayat 3 dan 4, disebutkan bahwa pihak prinsipal, baik penggugat maupun tergugat, bisa diwakilkan oleh kuasa hukum asal memiliki alasan yang sah. Bahkan, dalam undang-undang pun diperbolehkan apabila pihak yang bersangkutan tidak hadir. Nah, majelis hakim mengarahkan kepada hakim mediasi. Nah, sudah ditunjuk hakim mediasi siapa, Pak Intan kalau tidak salah namanya. Kemudian kita menentukan waktu mediasi kapan. Nah, rencananya sudah ditentukan mediasi itu tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni, nanti tanggal 4 Juni sesuai dengan Perman nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, ada kewajiban memang pihak prinsipal penggugat dan tergugat hadir. Nah, kita akan upayakan Pak Ridwan Kamil hadir tanggal 4. Namun demikian, kalau tidak hadir, ada 2 ketentuan.
di dalam pasal 3, pasal 6 ayat 3 dan 4 disebutkan prinsipal penggugat dan tergugat bisa diwakilkan pengacara. Itu pasal 18 itu dengan alasan yang sah. Alasannya apa? Misalnya di bawah pengakuan, kemudian sakit, ada surat dokter, kemudian sedang perjalanan ke luar negeri, terakhir sedang menjalankan profesi yang tidak bisa ditinggalkan. Itu alasan-alasan secara undang-undang dibolehkan untuk tidak hadir. Menurut Muslim Jaya Butar-Butar, tidak hadirnya Ridwan Kamil dalam persidangan bukanlah sebuah masalah. Ia menegaskan dalam hukum acara perdata, tidak ada kewajiban bagi prinsipal untuk hadir, terutama dalam sidang perdana. Karena itu, ketidakhadiran Ridwan Kamil dianggap wajar. Karena yang digelar saat itu bukan sidang mediasi, melainkan sidang perdana. Ia pun menyebutkan, sekarang tinggal pihak Lisa Mariana yang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Termasuk pernyataan bahwa ada hubungan biologis antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Itu semua tinggal dibuktikan di persidangan. Muslim Jaya juga kembali menegaskan, Ridwan Kamil sudah mengklarifikasi secara tegas bahwa tidak pernah ada hubungan pribadi, tidak ada hubungan sosial, dan juga tidak ada hubungan profesional. Tapi yang pasti begini, Pak Ridwan Kamil tidak hadir. Perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa memang dalam hukum acara perdata itu tidak ada kewajiban untuk hadir dalam sidang perdana. Jadi kalau tidak hadir Pak Ridwan Kamil itu nggak ada masalah, karena ini sidang perdana ya. Kalau bukan mediasi, mediasi itu ada bagiannya tersendiri. Saya belum menanggapi karena ini baru sidang perdana. Karena sidang perdana, tapi pada intinya kalau yang saya baca apa yang sudah disampaikan di media, apa yang sudah disampaikan konferensi pers, tinggal sekarang yang mereka yang buktikan. Siapa yang mendalilkan sesuatu dalam hukum acara perdata dia harus buktikan. Di dalam gugatannya salah satunya contoh, beliau menyatakan ada dugaan hubungan biologis. Ya tinggal buktikan saja, ada nggak hubungan biologis secara hukum yang dia dapat, buktinya apa? Kan tidak ada. Memang Pak Ridwan Kamil kan secara klarifikasi beberapa waktu lalu sudah menyampaikan bahwa tidak ada hubungan pribadi, tidak ada hubungan spesial, dan juga tidak ada hubungan profesional. Lalu kalau dia membuat dalam gugatan seperti itu, ya kami buktikan sajalah seperti apa, kan begitu. Yang pasti itu kami bantah, dan Pak Ridwan Kamil kan sudah bantahnya. Lisa Mariana diminta membuktikan semua dalil gugatannya, termasuk soal hubungan biologis. Yang lebih mengejutkan, kuasa hukum Revelino akhirnya buka suara. Apa alasan mereka meyakini gugatan Lisa Mariana akan ditolak? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, seperti kita ketahui bersama, dalam heboh permasalahan ini, sempat juga muncul nama Revelino yang mengaku sebagai ayah dari anak yang dikandung Lisa Mariana. Menanggapi gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil, kuasa hukum Revelino yang bernama Fikri Wijaya juga angkat bicara terkait gugatan Lisa Mariana. Menurutnya, gugatan tersebut hanya untuk mencari sensasi, dan hingga kini dirinya masih belum melihat dasar hukum yang kuat dari apa yang dituntut Lisa Mariana. Jika memang gugatan itu mengacu pada putusan MK nomor 46 tahun 2010, maka kuasa hukum Revelino menilai langkah Lisa Mariana bisa disebut keliru. Dengan nada sindiran, Fikri Wijaya menyebut apa jangan-jangan mereka sedang kelewat cerdas. Sebab
Menurutnya dari kacamata hukum yang ia pahami gugatan Lisa Mariana itu 99% akan ditolak. Itu yang saya tidak mengerti, apakah tujuan LM dan kawan-kawan ini adalah untuk mencari sensasi atau seperti apa? Karena saya belum tahu dasar hukum yang jelas untuk mereka mengajukan gugatan itu. Kalau dasar hukum mereka hanya berdasarkan putusan MK nomor 46 tahun 2010, saya rasa nggak tahu saya apa mereka kelewat cerdas untuk memahami putusan itu atau seperti apa. Karena konteksnya LM ini dengan RK ini tidak ada loh. Yang dimaksud dengan putusan MK itu adalah hubungan perkawinan ya, hubungan perkawinan di luar perkawinan. Di luar perkawinan yang dimaksud di dalam putusan MK tersebut adalah ialah misalnya nikah sirih ya. Ada hubungan, ada ikatan hukum, cuman tidak diakui di dalam undang-undang perkawin. Kalau ini jual beli, LM itu sendiri yang menjelaskan transaksional kata dia. Kan begitu. Jual beli, gua beli, makan di warung, masa iya orang mau suruh cuci piring setelah itu? Kan nggak masuk akal. Hakim itu tidak bodoh. Jadi saya melihat nih ya, ini jejak digital ini kuat lah. Sampai kapanpun masih bisa dibuka kan. Saya tantang, taruhan deh. Dengan lawyer-lawyernya LM ataupun dengan pihak LM itu. Kalau gugatan itu 99,9% akan sia-sia. Kemungkinan ditolak atau DNO. Itu keyakinan berdasarkan pengalaman kami sebagai pengacara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.